ibu mengejar mimpi. Salah nggak sih ibu mengejar mimpi itu? Kayaknya parents semuanya juga kadang-kadang suka kepikiran gitu loh. Aduh, aku pengen kejar mimpi, tapi nanti anak aku gimana ya? Siapa ya yang nemenin? Siapa yang ngurus? Atau nggak apa deh, aku relain aja deh nih mimpi aku nih, aku tanggalkan, aku urus anak-anak aja deh gitu. Nah, itu semuanya sih sebetulnya pilihan dari parents semua ya. Kembali lagi, semuanya kan pasti ada plus minusnya nih. Tinggal parents sendiri nih mau lebih menerima kelebihan dan kekurangan dari pilihan kalian itu yang mana. Tapi daripada parents galau-galau terus, bingung-bingung terus, langsung aja kita bahas. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng psikolog Fathia Arta. Kayaknya udah standby dari tadi nih. Langsung aja kita invite ya. Ini dia Mbak Fathia. Halo, Bu Halo. Putri. Halo Mbak, sore. Wah, cerah banget nih sore hari ini. Di sini Gimana soalnya masih kabarnya, Mbak? pagi, jadi masih seger. Oh iya, benar. Di sana masih pagi ya Mbak ya? Jam Jam berapa tuh di 11 sana? sih, tapi ya udah mulai mendekati jam-jam kritis. Oh iya. Sebentar lagi mulai panas, terik ya, jadi berasa. Mbak, kayaknya udah banyak nih parents yang udah nggak sabar nungguin bahasan kita sore hari ini sambil ngabuburit katanya. Nah, kira-kira nih Mbak, kalau menurut Mbak sendiri, kalau ibu mengejar mimpi itu seperti apa sih? Soalnya banyak nih ibu yang udah menikah, punya anak, terus jadi terbatas gitu buat menggapai mimpinya. Wajar nggak sih sebenarnya ibu kalau punya perasaan kayak gini, Mbak? Wajar banget, karena mungkin kita bisa ingat-ingat ya Bu Putih dulu waktu kita single gitu kan, sebelum nikah aja, itu kayaknya kalau mau memutuskan sesuatu, mau pergi kemana tuh rasanya cepet banget, karena cuman melibatkan diri kita sendiri untuk buat keputusan. Terus kemudian kita menikah, ketika menikah kita mau pergi kemana, itu mesti diskusi juga sama pasangan ya kan, ngocokin jadwal dan sebagainya, itu aja udah menambah limitasi gerak kita sendiri. Harus kompromi sama jadwal suami. Kemudian kita jadi ibu. Jadi ibu punya makhluk kecil yang hidupnya bergantung sama kita. Mau makan kita harus sediain. Belum lagi kalau masih newborn, kemana-mana harus kita bawa. Gantiin baju juga harus kita dan semuanya. Jadi semakin rasanya ruang gerak kita tuh terbatas. Jadi wajar banget ketika kita jadi ibu, kok rasanya nggak kayak dulu lagi ya ketika kita mau ngejar mimpi. Ngejar mimpi itu kan bisa macam-macam ya Bu Putih ya. Kita mau kerja lagi, kita mau bikin bisnis, mau sekolah lagi, mau ngapain aja tuh rasanya kok kayaknya harus mempertimbangkan banyak hal, terutama mempertimbangkan anak kita. Dan perlu diingat juga tuh ketika kita jadi ibu, apalagi ibu baru, perubahan yang terjadi bukan cuman tadi ada limitasi, tapi juga mulai dari perubahan fisik, rutinitas, gaya hidup, semuanya berubah. Jadi rasanya kita juga mempertanyakan sebenarnya saat ini itu apa sih yang bisa saya lakukan. Bahkan pertanyaan paling mendasar tuh juga jadi muncul tuh Bu Putih biasanya. Saya ini tuh sekarang siapa ya? Saya ini sekarang tuh maunya apa ya? Nah, jadi limitasi yang datangnya dari eksternal maupun internal itu tuh yang buat kita biasanya jadi maju mundur untuk ngikutin kepengennya kita atau mimpinya kita setelah jadi ibu. Gimana tuh kita untuk menyikapi penilaian-penilaian seperti itu? Kan ada yang bilang, udahlah jadi ibu rumah tangga aja, udah di rumah aja gitu. Bukan berarti mimpi kita juga terhenti di situ kan Mbak. Tapi kadang-kadang apa yang disampaikan orang lain itu ya masuk ke telinga, masuk ke hati atau masuk ke pikiran gitu. Gimana tuh Mbak? Udahlah, udah jadi ibu mau apa lagi sih gitu kan. Biasanya Bu Putih ya, kita suka ngeliat atau lingkungan suka ngelihat bahwa ibu itu tuh tujuan akhir. Jadi kalau perempuan udah jadi ibu ya udah titik, itu udah disyukurin aja. Padahal sebenarnya sebagai ibu, motherhood itu adalah sebuah fase. Titel ibunya sih akan kita bawa sampai seumur hidup kita, tapi menjadi ibu aktif gitu ya, dimana kita memastikan bahwa anak kita bertumbuh dan berkembang, itu it's a phase dimana nanti ada momennya dimana kita kembali lagi nih sama diri sendiri di saat anak-anak kita udah nggak terlalu membutuhkan bantuan kita. Nah itu balik lagi jadinya ke diri kita. Nah soal komentar tadi itu jadi menarik banget, karena sebenarnya kalau komentar-komentar tuh datangnya dari orang terdekat sampai orang terluar yang nggak kenal sama kita, apalagi sekarang di era sosial media ya Bu Putih ya. Jadi yang paling penting sebenarnya ketika kita dapat komentar, kita merasakan sesuatu, dicek dulu sebenarnya emosi apa sih yang kita rasain.
kenapa sih kita terganggu sama komentar itu? Karena yang menarik ketika kita keganggu sama komentar atau kita jadi kepikiran, sebenarnya ada setidaknya 1% aja dari diri kita tuh percaya sama komentar itu. Itu kenapa jadinya ngeganggu. Misalnya kayak, masa tega sih sama anaknya, baru aja 3 bulan udah balik lagi ke kantor. Terus kita ngerasa bersalah atau ngerasa apaan sih tuh komentarnya, tapi kok kepikiran terus. Nah mungkin kita ada tuh sedikit rasanya tuh percaya sebenarnya sama komentar itu, tapi kita juga nggak kepengen percaya banget, jadi serba salah. Jadi yang pertama kita mesti sadar dulu, komentar itu tuh menimbulkan emosi apa sih di diri kita. Kita tuh merasa apa atas emosi yang muncul. Terus yang kedua, nggak harus langsung direspon. Yang namanya komentar orang itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan ya Bu Putih. Sesuatu yang kita nggak bisa kontrol mereka mau komentar apa. Jadi kita nggak perlu langsung respon. Take a pause tadi sambil ngerasain sebenarnya apa yang kita rasain. Yang ketiga sebenarnya fokus sama apa yang kita bisa kendalikan. Kita nggak bisa ngendaliin respon orang atau komentar orang, tapi kita bisa ngendaliin respon apa sih yang pengen kita kasih. Pikiran apa sih yang pengen masuk tadi ke hati kita. Jadi fokus ke apa yang kita kendalikan sekarang. Dan terakhir sebenarnya paling penting tuh buat batasan sih Bu Putih. Karena jadi ibu tuh kan banyak banget ya urusan kita. Mulai dari urusan sendiri, urusan rumah, terus mimpi kita, macem-macem lah. Sehingga komentar-komentar ini tuh semakin menambah beban pikiran kita. Jadi buat batasan yang jelas. Buat batasan ini bisa dimulai dari pilih circle yang memang menyehatkan. Jadi kalau misalnya kita deket sama orang-orang yang suka kasih komentar-komentar yang ngeganggu kita, nggak apa-apa banget loh untuk jaga jarak dulu sama mereka. Atau di sosial media pilih siapa yang mau di-follow, siapa yang mau di-mute, ya kan? Atau siapa yang mau di-unfollow, itu juga perlu banget untuk kita pilih-pilih supaya tadi komentar-komentar, atau kadang-kadang orang nggak ngasih komentar tapi kita ngelihat sesuatu yang men-trigger kita, itu juga bagian dari batasan. Terus pilih waktu-waktu buat ketemu. Kalau misalnya kita terlalu capek, lagi ngerasa kayaknya nggak bisa nih untuk ketemu orang, akan lebih sensitif, ya udah nggak usah ketemu dulu. Sama physical boundaries. Jadi kalau tadi itu kan boundaries atau batasan-batasan yang kita bikin tapi nggak kelihatan. Tapi physical boundaries itu juga bisa. Misalnya kalau di rumah kita tinggal sama papa mama, nah biasanya papa mama juga suka kasih komentar kan sama bagaimana kita ngasuh anak atau berinteraksi, macem-macem lah komentarnya. Nah mungkin bisa kita mulai bikin batasan atau physical boundaries. Misalnya mah kalau pintu kamar ditutup, jangan masuk dulu ya, ketok pintu. Itu aja udah termasuk batasan. Jadi batasan yang beneran kelihatan, apakah pintu atau apa. Jadi itu bisa jadi satu trik supaya kita juga memfilter atau membatasi komentar yang muncul di waktu yang sebetulnya juga nggak tepat nih buat kita terima komentar itu. Kalau setiap ibu itu kan Mbak ya, memang pasti punya mimpi gitu. Cuman ada ibu yang memilih untuk meredamnya, ada yang memilih untuk coba deh aku mau menggapai mimpi aku. Nah kalau menurut Mbak Fathia sendiri, ini ada salah dan benarnya atau gimana sih sebetulnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin mimpi nih Bu Putih, itu tuh bukan tentang bisa apa enggak, tapi tentang kapan. Jadi ketika jadi ibu pun tadi kita juga mesti sadar dan realistis sebenarnya kita lagi ada di fase yang mana nih. Karena kalau misalnya baru jadi ibu, itu kan udah fase lagi masa transisi ya, transisi jadi ibunya, badannya juga bertransisi, semua lah jadi transisi. Tapi kita pengen buru-buru, misalnya pengen sekolah lagi atau mimpinya mau balik kerja lagi dan sebagainya. Itu harus balik lagi ditanya ke badan kita kan, ini sanggup nggak, bisa nggak. Tapi bukan berarti balik lagi kerja atau enggak, tapi kapan. Jadi mimpi itu bukan tentang dikejarnya iya atau enggak, tapi dikejarnya tuh kapan. Jadi tentang timeline sih sebenarnya Bu Putih. Nah yang kita lihat ada ibu-ibu yang memilih mengejar mimpinya ketika anaknya masih kecil. Tapi ada ibu-ibu yang ditahan dulu sampai anaknya udah lebih besar. Jadi benar atau salah tuh nggak ada yang benar atau salah. Balik lagi ke value masing-masing individu dan masing-masing keluarga tentang yang mana yang sekarang jadi lebih penting. Kedua juga tentang kesepakatan sama pasangan. Karena juga
kayak parent talk kan selalu bilang bahwa memang mengasuh itu ayah dan ibu dua-duanya gitu juga tentang mengejar mimpi ibu, karena ketika kita jadi ibu mau ngejar mimpi itu sebenarnya bukan cuma mimpi kita loh, tapi mimpi keluarga. Jadi perlu didiskusiin tadi tentang timelinenya. Terus juga tadi terkait dengan value, diskusi, support system itu juga jadi penting untuk dipertimbangkan kira-kira kapan jadinya mau untuk mulai mengejar mimpi. Dan yang terakhir sebenarnya paling penting ini kejelasan, Bu Putih, karena aku sering nih nemuin ibu-ibu yang gak puas sama perannya sebagai ibu karena ngerasa, aduh aku jadi gak bisa nih ngejar mimpi lagi karena aku udah punya anak. Tapi begitu ditanya mimpinya apa, ya aku tuh banyak banget maunya, aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Nah, yang mana nih yang jadi prioritas? Jadi kejelasan akan mimpi kita itu apa juga jadi penting, Bu Putih, untuk menentukan tadi kapan kita mau mulai si mimpi ini. Dalam perjalanannya ketika seorang ibu coba untuk menggapai mimpinya tuh kan gak gampang ya gitu. Sering banget nih berperang dengan perasaan gitu ketika harus ninggalin rumah sampai mungkin sampai malam dan sebagainya tuh anak-anak gimana nih, jadi kepikiran. Nah gitu, kira-kira ini gimana cara untuk mengatasinya gitu, Mbak? Kalau rasa bersalah tuh rasanya setiap hari selalu ada ya Bu Putih ya. Kadang-kadang kita lagi nggak ngapa-ngapain aja bisa ngerasa bersalah kok, kayak lagi main terus kayak kok aku main tapi pikirannya kemana-mana ya, itu aja udah bisa bikin kita ngerasa bersalah. Jadi sebenarnya rasa bersalah dan menjadi ibu tuh rasanya suka berjalan berdampingan, dimana kita juga harus belajar menerima bahwa perasaan bersalah ini memang bisa muncul atau sering muncul. Dan tadi kalau ngomongin soal mimpi, rasa bersalah dan ekspektasi, karena biasanya kita sering ngerasa bersalah tuh juga terkait sama ekspektasi kita yang nggak ketemu nih sama realita. Apakah misalnya ketika kita bekerja tapi kita masih mengharapkan waktu kita tuh banyak banget sama anak-anak, sehingga ketika kita kembali ke rumah kita selalu ngerasa bersalah karena habis pulang dari kantor dan menghabiskan waktunya sedikit di anak-anak. Jadi set ekspektasi itu juga jadi penting untuk meminimalisir rasa bersalah ini. Dan yang kedua sebenarnya explore opsi sih Bu Putih. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin mimpi, let's say mimpinya balik lagi bekerja, tapi misalnya di rumah anaknya udah 2 atau 3 dan kebetulan mencari asisten rumah tangga sulit nih, jadi minim juga support system dan sebagainya. Mungkin mimpi untuk balik kerjanya bisa dieksplor opsinya, pekerjaan seperti apa sih yang masih inline sama mimpinya tapi juga inline sama realita yang ada. Karena sekarang apalagi kalau ngomongin pekerjaan banyak opsinya. Jadi explore opsi itu jadi penting juga Bu Putih, supaya mimpinya tetap terjalankan, tapi juga di satu sisi mimpi ini sejalan sama timelinenya, sama waktunya keluarga.